hadir di tempat ini guna untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tentang program yang berdampak pada murid. Ini merupakan tugas kami lagi di aksi nyata 3.2 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pada modul ini kita dikenalkan tentang istilah kepemimpinan murid atau biasa disebut dengan student agency. Nah, di mana student agency ini adalah jiwa kepemimpinan murid yang berusaha ditumbuh kembangkan melalui pengembangan program-program positif di sekolah. Nah, saat murid sudah memiliki agensi, mereka sebenarnya memiliki yang namanya voice, choice, dan ownership atau istilah suara, pilihan, dan kepemilikan. Nah, pada kesempatan ini adapun program yang ingin kami sosialisasikan pada teman-teman sekalian, dan program ini saya yakin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman sekalian karena ini sudah sebenarnya berjalan di sekolah kita. Cuman program ini real kemarin dari sekolah ya. Kita belum melihat bagaimana bagaimana suara pilihan dan kepemilikan siswa itu terwujud melalui program ini. Jadi adapun program yang kami akan sosialisasikan yaitu kebersihan zona tingkat kelas. Ini sudah sebenarnya berjalan, tapi kira-kira bagaimana cara supaya angka ini lebih meningkat lagi, bagaimana anak-anak kita supaya lebih cinta lagi pada kebersihan, supaya lebih peduli lagi tentang kebersihan lingkungan di sekolah, baik itu kelas maupun pekarangan yang telah dibagikan dalam istilah yang selama ini kita pakai, yaitu istilah zona. Nah, program ini diharapkan dapat berjalan dengan menggunakan berbagai aset atau kekuatan yang ada pada sekolah kita ini. Nah, program ini nanti akan kita tuangkan dalam istilahnya Bagja ya. Tugas kedua yaitu BA saja, buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Nah, untuk Bagja di program ini akan dipaparkan oleh teman saya, Pak Demana. Silakan Pak Demana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang dikatakan tadi teman saya Ibu Amina, bahwa yang akan disosialisasikan di sini cuma ada dua, yaitu B dan A, buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Nah, dalam membuat pertanyaan di sini menyangkut tentang program sekolah tentang kebersihan zona. Yang pertama, apa yang perlu di lingkungan sekolah, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah cara apa yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan. Nah, di sini ada tindakan yang mungkin kita bisa lakukan. Yang pertama adalah berdiskusi ya. Hari ini kita akan berdiskusi bersama menyangkut tentang apa-apa yang akan kita melakukan dalam hal kebersihan sekolah. Kemudian yang kedua, berdiskusi bersama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membicarakan hal-hal yang terbaik yang dapat kita lakukan dalam menangani siswa untuk kebersihan zona. Kemudian rencana tindak lanjutnya adalah bagaimana kita menata sekolah kita ini, terutama kebersihan di zona masing-masing, sehingga kelihatannya lebih rindang dan lebih nyaman untuk menunjang proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, adapun aset kekuatan yang akan kita gunakan, yang tentunya di sini adalah dari aset modal manusia, yaitu sosial, yaitu interaksi dan kolaborasi yang baik terhadap guru dan guru dengan guru, siswa dengan siswa, sehingga terjadi namanya suasana kerjasama yang baik dalam membersihkan zona. Kemudian yang kedua yaitu ambil pelajaran. Nah, dari ambil pelajaran ini di sini yang pertama adalah aktivitas dan kegiatan positif apa yang dapat menumbuhkan kepedulian murid terhadap lingkungan bersih. Jadi menyangkut aktivitas yang dilakukan murid sehingga
pengalaman apa yang dimiliki oleh murid terkait dengan kebersihan sekolah. Jadi misalnya contoh pengalamannya murid dari luar dan dibawa masuk dalam sekolah untuk saling bekerja sama dalam melakukan kebersihan yang ada di zona masing-masing. Jadi itulah yang dua pemaparan yang sempat paparkan hari ini dan saya berikan kepada teman saya untuk melanjutkan atau menambahkan. Ya. Terima kasih Pak Manaba atas paparannya. Nanti tak kalau biasa kalau dia tetangganya kerja dia tinggal di rumahnya saja. Ya, jadi ini merupakan kebiasaan dari dini ya. Jadi mulai dari sekarang kalau dia kurang bekerja ya nanti akan jadi kebiasaan pada saat nanti sudah besar, sudah berumah tangga, depannya orang sibuk bekerja misalnya kerja di masyarakat lagi membersihkan sekolah dia duduk saja di rumahnya karena kepedulian atau kerjasama atau gotong royong memang tidak ada sejak dari sekarang. Jadi mulai dari sekarang membiasakan diri dengan hal-hal yang baik supaya nanti terbiasa kemudian. Oke? Ya. Jadi besok janji bekerja lebih rajin di sananya. Ya besok ibu pantai ya, besok ibu foto-foto lagi di sana ya. Oke, insyaallah. Oke. Jadi untuk hari ini itu saja ibu sampaikan. Ibu cuma mau menyampaikan itu kalau besok ibu masih lanjut ambil keputusan ambil. Oke? Oke, thank you. Tentang bagaimana kita merawat zona ini supaya kelihatannya lebih rindang dan kita sama sedemikian rupa supaya nantinya kita boleh nyaman dalam melakukan pembelajaran. Nah, ada yang berpendapat, apakah ada pendapat dari anak-anak sekalian bagaimana kita menata zona ini supaya bisa kelihatannya lebih rindang? Ada yang mengatakan? Kasih pendapat? Iya. Oke, kita menanam bunga supaya lebih rindang dan lebih indah ya. Atau ada lagi? Iya, coba Tiara, kalau ada usulannya. Oke, jadi kita akan tata ini taman kita supaya kelihatan lebih rindang. Kita akan tenang dulu ya, supaya nanti ketika ada penilaian kita akan berusaha kita menampilkan yang terbaik untuk zona-zona yang lain. Bisa dipaham? Bisa, Pak.